Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Aymadi Indrayani. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang konsep diri, yaitu seni memahami diri sendiri. Mata kuliah umum Estetika Humanisme. Kita sering bertanya, siapa sih diri kita sebenarnya? Nah, jawaban atas pertanyaan ini akan membawa kita pada konsep diri yang autentik. Pengertian konsep diri. Konsep diri menurut psikologi merupakan persepsi individu terhadap diri sendiri yang meliputi aspek sosial, fisik, dan juga psikologi yang terbentuk karena masa lalu. Menurut beberapa tokoh yang menjelaskan tentang konsep diri, Hurlok menyebutkan bahwa konsep diri bisa terbentuk secara positif dan negatif. Song dan Hattie, konsep diri secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konsep diri akademis, konsep diri sosial, dan penampilan diri. Kule mengemukakan konsep diri sama dengan looking glass self atau cermin diri. Beberapa komponen konsep diri. Yang pertama yaitu ada komponen perseptual, merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang berhubungan dengan fisik. Yang kedua, ada komponen konseptual, merupakan pengetahuan tentang kejujuran, percaya diri, dan kemandirian. Yang terakhir, yang ketiga, ada komponen attitudinal, merupakan sikap individu mengenai diri sendiri terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, dan harga diri. Komponen konsep diri secara umum, yang pertama yaitu self-ideal atau diri ideal. Self-ideal terbentuk dari kebaikan, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang paling dikagumi dari diri seseorang maupun dari orang lain yang dihormati. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan, baik di masa lalu maupun masa sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya. Yang kedua yaitu ada self-image atau citra diri. Bagian ini menunjukkan bagaimana individu membayangkan dirinya sendiri dan menentukan bagaimana dirinya akan bertingkah laku dalam satu situasi tertentu. Semua perbaikan dalam hidup seseorang akan dimulai dari perbaikan dalam self-image. Yang ketiga yaitu ada self-esteem atau jati diri. Self-esteem adalah seberapa besar individu menyukai dirinya sendiri. Semakin menyukai dirinya, maka akan semakin baik untuk bertindak dalam bidang apapun yang ditekuni. Yang keempat, ada peran diri, adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada identitas diri. Adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanak. Karakter konsep diri yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada self-concept positif. Self-concept positif, pandangan seorang individu pada dirinya yang memudahkan dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Selain itu, mereka juga dapat menerima diri apa adanya, menerima segala resiko dan kelemahannya. Karakteristik individu yang memiliki self-concept positif, yaitu mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah, memiliki perasaan setara terhadap individu lain, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri,
memiliki kesadaran bahwa individu lain juga mempunyai perasaan, keinginan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat ataupun kelompok sosial tertentu. Dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Yang terakhir, akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Yang kedua, yaitu ada self-concept negatif. Self-concept negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Contohnya yaitu, ia hanya bisa melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis, sehingga peluang untuk berhasilnya pun tipis. Ia memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau bisa dikatakan tidak tepat. Individu yang memiliki self-concept negatif seperti ini cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Karakteristik individu yang memiliki self-concept negatif antara lain yaitu merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain, memiliki sifat sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi self-concept seseorang individu, antara lain yang pertama ada kegagalan. Sadar atau tidak, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar kepada potensi atau kemampuan dirinya, sehingga berujung pada persepsi bahwa dirinya lemah dan tak dapat diandalkan. Yang kedua, yaitu ada overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik. Hal itu karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, sehingga terciptalah self-concept yang negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya, tanpa ada keinginan untuk mencari solusi. Sikap seperti ini harus segera dihentikan. Yang ketiga, yaitu ada depresi. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan. Ia menganggap bahwa dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu, dan tidak mengambil peluang atas kegagalan tersebut. Sampai akhirnya, individu itu dilanda stres hingga depresi karena terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif atas kegagalan yang ia alami. Pentingnya self-concept untuk diri sendiri. Self-concept yang sehat dan positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki self-concept yang sehat dan positif. Antara lain, yang pertama akan memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki self-concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar, sehingga tujuan yang diinginkannya pun akan tercapai. Yang ketiga, menghindari perilaku merusak diri sendiri atau mencelakai diri sendiri. Individu yang memiliki self-concept positif
mampu menghindari hal ini sebagai bentuk pemikiran, sikap, ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apa yang ia mau. Misalnya goals atau tujuan. Memiliki self-concept yang positif akan membentuk diri menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa dirinya mampu mendapatkan apa yang diinginkan, atau apapun yang akan dituju. Akan tetapi sebaliknya, apabila self-concept pada diri individu itu negatif, atau dapat dikatakan tidak sehat, hal itu tak akan membawa dirinya dalam mencapai keinginan dan tujuannya. Yang keempat, mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Mempengaruhi perspektif bagaimana individu itu menggunakan fisiknya dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki self-concept positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyaman dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kesimpulan dari semua presentasi ini adalah kita mampu memahami konsep diri bisa membuat seseorang lebih sadar akan siapa dirinya, apa kekuatannya, dan apa tujuannya dalam mencapai hidup. Konsep diri yang sehat dapat menumbuhkan penerimaan terhadap kelebihan dan kekurangan tanpa merendahkan nilai diri. Seseorang dengan konsep diri yang kuat akan hidup secara jujur dan sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, bukan karena tekanan sosial. Konsep diri yang positif dapat membentuk rasa percaya diri karena seseorang tahu siapa dirinya dan apa yang ia mampu capai. Ketika seseorang memahami dan menghargai dirinya sendiri, ia juga akan mampu membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam konteks sosial, akademik, dan juga profesional. Konsep diri adalah fondasi dari kemanusiaan yang beretika dan bermakna. Mengenal diri adalah awal dari mencintai diri. Konsep diri bukan hanya pemahaman, tetapi juga penghargaan dan penerimaan atas siapa kita. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa. Dan semoga kita semua bisa terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih.